Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Muhammad Sandi, NPM saya 25170501032. Saya dari program studi Ilmu Komputer kelas A. Di sini saya akan membuat studi kasus yang kelima mengenai lampu lalu lintas menggunakan EMU 8086, yakni software untuk simulasi menggunakan bahasa assembly. Nah, jadi lampu lalu lintas itu adalah sistem pengatur kendaraan di persimpangan jalan yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas seperti yang sudah kita ketahui. Jadi secara umum lampu lalu lintas itu terdiri dari 3 warna seperti yang sudah kita ketahui, yang umum yaitu merah, kuning, dan hijau. Jadi dalam penerapannya lampu lalu lintas itu bekerja dengan pola tertentu yang berulang. Pola ini memastikan bahwa setiap arah mendapatkan giliran untuk berjalan tanpa menimbulkan tabrakan. Jadi pada persimpangan dua arah, pengaturannya masih cukup sederhana karena melibatkan dua jalur yang saling bergantian. Namun, jika sudah masuk ke persimpangan 4 arah, sistem itu menjadi lebih kompleks karena ada lebih banyak jalur yang harus diatur dan tidak semua arah itu bisa berjalan secara bersamaan. Nah, jadi di sini kita memerlukan yang namanya logika kontrol. Jadi kita harus menentukan arah mana yang mendapat lampu lalu hijau terlebih dahulu, arah mana yang mendapat lampu hijau terlebih dahulu, berapa lama setiap lampu menyala, kapan harus berpindah ke lampu kuning sebagai transisi, dan bagaimana memastikan tidak terjadi konflik antar arah. Jadi seperti ada gambar di sini, yang umum itu jika kita di lampu merah kan, misal di sini adalah merah, di sini merah, lalu di sini hijau. Jadi untuk hijau itu kan biasanya lebih sebentar daripada yang merah. Jadi ketika hijau di sini, ketika dia akan berubah jadi hijau, dia akan kuning, lalu hijau, misalnya di sini hijau, yang lain merah. Nah, ketika bagian sini sudah selesai pada arah ini, nah kemudian nanti dari hijau, kuning, transisi ke merah. Nah, baru bergantian searah dengan arah ini jarum jam. Jadi yang ini nanti dari merah, nanti dia jadi kuning, jadi hijau, sisanya masih merah. Karena biasanya pada lampu merah sendiri itu merah itu lebih lama daripada hijau. Jadi di sini kita akan menggunakan software simulasi EMU 8086, yaitu sebuah emulator untuk menjalankan program berbasis assembly. Jadi dengan menggunakan assembly kita bisa memahami bagaimana sebuah sistem sederhana seperti lampu lalu lintas itu dikendalikan secara langsung oleh instruksi-instruksi dasar komputer. Nah, jadi di sini ada sebuah gambar ketika kita melakukan emulate pada software EMU 8086. Di sini ada 4 jalur lampu merah. Jadi di sini mungkin bisa saya jelaskan sedikit. Jadi pada layer ini kita bisa lihat persimpangan 4 jalan dengan 4 arah lampu lalu lintas. Nah, jadi ada bagian atas, kanan, bawah, dan kiri. Nah, ini masing-masing merepresentasikan masing-masing jalur kendaraan. Jadi setiap jalur kendaraan itu memiliki 3 lampu utama seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu merah, kuning, dan hijau. Nah, di tengah itu ada area persimpangan yang menjadi titik rawan jika pengaturannya salah. Nah, karena itu logika program sangat penting agar tidak ada dua arah yang berlawanan yang aktif secara bersamaan. Nah, di sini mungkin bisa dibaca sebuah kode yang acak, jadi FED CBA 98765432110. Jadi ini adalah representasi bit 16 bit dari port yang kita gunakan, yaitu 4 port. Yang mana 4 port itu adalah word yang mana sama dengan 16 bit. Nah, jadi cara kerja bit ke lampunya bisa dijelaskan. Jika sebuah bit bernilai 1, maka lampu on. Jika 0, maka lampu off. Nah, jadi sehingga kombinasi angka yang dikirim ke port itu akan menentukan lampu mana yang menyala. Baiklah, di sini akan saya jelaskan dulu kode assembly bawaan dari emulator 8086 ini. Jadi ketika kita menggunakan example, nanti kita bisa mencari sebuah file assembly yang namanya traffic lights 2 ini. Nah, jadi di sini ketika kita coba emulate, di sini kita bisa melihat sebuah simulasi dari lampu lalu lintas. Jadi kayak bisa kita coba misalnya seperti ini. Nah, di sini bisa disimulasikan menggunakan emulator ini. Nah, mungkin sebelum melakukan simulasi saya akan menjelaskan baris kodenya terlebih dahulu. Jadi di sini ada inisialisasi program. Di sini ada hashtag start traffic underscore likes.exe dengan name traffic 2. Nah, jadi ini artinya program itu dijalankan di device traffic likes. Nah, nama program ini adalah nama programnya traffic 2. Nah, kemudian di sini ada ini blok kode ini. Jadi blok kode ini adalah kode biner untuk tiap lampu. Jadi
kuning dan hijau itu akan dikodekan sebagai ini, merah itu akan dikodekan sebagai ini, kuning dan merah itu dikodenya sebagai ini, direpresentasikan oleh kode biner ini, hijau direpresentasikan kode biner ini, dan semua merah itu direpresentasikan dengan kode ini. Jadi bisa diperhatikan kalau misalnya merah itu di bagian sini 0001, terus di sini ada hijau itu ada 0100, kemudian ada kuning tambah hijau itu 0100, kuning tambah merah itu 0011. Jadi kita itu tidak menulis angka secara langsung, tapi kita pakai nama itu biar lebih mudah dibaca. Kemudian di sini kita akan masuk ke blok kode yang ini. Jadi start. Jadi NOP ini maksudnya no operation, belum ada yang dilakukan. Tapi di sini mulai ke blok kode pertama 012. Jadi di sini ada sebuah perintah move AX, green. Jadi maksud dari perintah ini itu masukkan nilai green warna hijau ke dalam register yang namanya AX. Nah, jadi AX itu adalah register atau tempat penyimpanan sementara di CPU. Jadi digunakan untuk membawa data sebelum dikirim. Nah, kemudian ada out 4,AX. Jadi maksudnya itu kita meminta isi dari AX itu ke port nomor 4. Jadi port 4 itu apa? Port 4 itu adalah jalur output ke lampu lalu lintas. Jadi semua lampu itu dikontrol lewat sini. Nah, kemudian ada perintah berikutnya. Ada move AX. Ketika perintah ini digabungkan, jadi dia akan melakukan siapkan data yakni warna hijau lalu dikirim ke lampu. Jadi ini mengubah kondisi dari warna lampu itu. Kemudian di sini ada kode berikutnya. Ini sama saja, tapi hanya berbeda apa yang dikirim. Jadi yang pertama hijau, ini dikirim kuning dan hijau. Jadi sama, ini gunanya juga untuk mengubah warna, melakukan transisi warna dari kuning ke hijau. Kemudian juga ada kode seperti ini juga sama. Ini transisi warna, mengubahnya kondisi lampu ke warna merah. Kemudian di sini juga sama, mengubah transisi lampu menjadi kuning dan merah. Kurang lebih perintahnya di sini untuk mengontrol warna dari lampu lalu lintas itu sendiri. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan blok kode berikutnya. Ini arah kedua. Setelah yang sebelumnya ini adalah arah pertama. Jadi pada arah kedua ini ada kode move AX, green. Ini ada tanda kurang dari 3. Kemudian ada out 4,AX. Kemudian sama juga untuk kode berikutnya, hanya berbeda warna. Jadi maksud dari kode ini, misal di sini pada blok kode ini, jadi maksudnya kita pindahkan warna hijau ke register AX tadi yang sudah dijelaskan. Warna hijau itu digeser sebanyak 3 bit. Jadi misal kita punya data bit awalnya seperti ini. Nah, jika kita geser 3 bit, maka ini kan warna hijau. Warna hijau ini akan digeser 3 bit. Jadi 1 ke sini 1, di sini 2, di sini 3. Sehingga nanti di sini 1, di sini berubah jadi 0. Jadi maksudnya itu menggeser bitnya sebanyak 3 langkah. Kurang lebih seperti itu. Jadi lampu hijau itu sekarang tidak di arah pertama lagi, tapi pindah ke arah kedua. Nah, jadi sama untuk perintah berikutnya, kurang lebih dari definisi warna yang sudah dibuat dalam bentuk biner ini, itu digeser sebanyak 3 langkah ke arah kedua, karena ini adalah arah yang kedua. Nah, kemudian di sini ada blok ketiga. Jadi ada move AX, green. Nah, jadi karena tadi sebelumnya geser 3, sekarang digeser jadi 6 arah ke arah kiri. Kemudian di sini sama out 4,AX. Jadi akan ditampilkan ke dalam simulasinya, ke dalam bentuk graphics user interface-nya. Jadi di sini ada transisi dari sebelumnya kuning merah, di sini jadi hijau. Dari hijau nanti di sini kuning dan hijau. Kemudian merah, dari merah nanti dari kuning dan ada merah juga. Jadi kurang lebih pada blok ini sama seperti sebelumnya. Tapi sekarang ini untuk
arah ketiga dan ini digeser sebanyak 3 bit. Kemudian ada blok terakhir. Di sini kurang lebih sama juga seperti yang sebelumnya. Jadi di sini menggunakan kelipatan 3, 369. Jadi untuk bagian sini kita melakukan transisi warna dengan menggeser bit dalam binernya itu sebanyak 9 langkah ke arah kiri. Kemudian out 4,ax ini juga sama. Ini untuk menampilkan ke layar user nanti. Jadi transisi warnanya digeser 9 ke kiri. Jadi kontrol itu pindah ke arah 4 sekarang karena masuk ke blok ini. Nah, jadi lampu hijau di arah 4 itu nanti bakal menyala. Kemudian ini transisi dari kuning ke hijau. Di sini ada merah juga. Kemudian di sini ada kuning dan merah transisinya. Nah, jadi di sini blok terakhir ada blok namanya AL. Jadi semua lampu itu sekaligus. Jadi maksudnya semua arah jadi merah. Jadi ini bisa dibilang kondisi aman pada lampu lalu lintas di mana semua kendaraan itu berhenti. Seperti di sini. Move AX, AL red ini digeser ke 1. Jadi di sini maksudnya tuh semuanya nanti jadi kuning. Yang awalnya merah semuanya jadi kuning. Terus ditampilkan ke layar di move AX, AL red. Jadi semuanya jadi dari merah semuanya jadi hijau. Kemudian ditampilkan ke layar. Kemudian di sini ada blok terakhir yakni jump start di mana ini dia bakal lompat ke awal sini. Ke blok kode yang awal. Jadi kodenya akan continue terus, akan berjalan terus. Baiklah, di sini kita masuk ke bagian emulate. Jadi simulasi menggunakan fitur emulate yang ada pada software ini. Jadi di sini bisa dilihat ada kondisi di mana visualisasi dari lampu lalu lintas yang ada pada kode assembly ini. Jadi di sini terbagi atas 2 blok kode. Jadi sebelah kiri ini adalah memori atau address yang menunjukkan alamat instruksi pada memori. Jadi di sini ditulis menggunakan machine code atau bahasa mesin yang dipahami oleh mesin itu sendiri. Nah, jadi bagian kanan ini assembly code yang mana ini yang kita pahami, di mana ada perintah-perintah yang familiar di sini. Nah, jadi di sini ada pertama ada NOP atau no operation. Jadi ini adalah perintah awal di mana kode tidak melakukan apapun. Jadi bisa dilihat kode di sini tidak melakukan apapun, hanya terlihat bahwa lampunya hijau semua. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan run. Jadi kita ingat bahwa move dan out ini adalah satu paket di mana kita bisa melihat perubahan pada visualisasi di lampu merah ini. Nah, jadi misal kita masuk ke output pertama, kita single step. Nah, di sini kita lihat ada perubahan warna. Jadi instruksi ini memasukkan nilai ke register AX lalu mengirimkannya ke port 4 yang digunakan untuk mengontrol lampu lalu lintas. Kemudian di sini ada step berikutnya, kita lakukan seperti tadi. Kita single step. Nah, di sini terlihat perubahan lampunya. Dia langsung berubah sesuai dengan nilai yang dikirim. Dimana yang dikirim tadi adalah warna kuning. Nah, mungkin di sini kita bisa melihat ada pola. Bisa kita perhatikan pada kode ini dari 004H ini sampai ke 0030H ini. Ini merupakan transisi dari satu warna ke warna lain. Nah, di sini mungkin bisa sambil saya mulai single step. Sini yang dikirimkan tadi warnanya berubah menjadi merah. Terus kita single step lagi menjadi kuning. Kita single step lagi menjadi hijau. Dia pindah arah. Kemudian single step menjadi kuning. Kemudian single step lagi menjadi merah. Kemudian ke sini lagi menjadi kuning lagi. Kemudian di sini jadi hijau. Kemudian di sini jadi kuning. Kemudian jadi merah. Kemudian di sini jadi kuning lagi. Sini jadi hijau. Kemudian lanjut lagi jadi kuning. Kita single step lagi, jadi merah lagi. Kita single step lagi sampai sini berubah jadi kuning lagi. Nah,
kemudian semuanya menjadi merah. Jadi proses ini secara beruntun berulang-ulang. Jadi untuk kode ini sendiri dia menggunakan arah berlawanan jarum jam. Jadi terlihat dengan mode single step, kita bisa melihat hubungan antara instruksi assembly dan perubahan kondisi lampu. Jadi kontrol perangkat menjadi lebih terlihat seperti itu. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.